makanannya. Semua saya minta. Terus sekali lagi kita berdoa mengenai komitmen, betul? Betul. Tentang apa coba? Komitmen, betul. Ya, itu ngulang aja nggak namanya. Oke. Salah satu bentuk komit, salah satu bentuk kita taat sama Tuhan adalah dengan kita berdoa dan berpuasa. Oke. Di sesi kali ini gue nggak akan terlalu jabarin bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berpuasa. Kalau mau tahu itu cari di Komsel. Ya, nanti cari sisi rohaninya semua cari. Kok puasa gimana sih? Kok doa gimana sih sebenarnya? Tapi gue akan lihat sisi yang berbeda. Oke. Baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Satu lagi. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. So, Tuhan selalu ngomong kata tekun dan tetaplah berdoa. So, ini emang satu bentuk komitmen dan taat. Kalau Tuhan suruh ngomong keep praying, berarti artinya emang love praying. Betul? Kalau Tuhan ngomong kalau ingat doa, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ya itu ibaratnya ya udahlah nggak perlu di. Tapi kalau Tuhan bilang tekunlah berdoa, tetaplah berdoa, berarti ada something mengenai kita berdoa. Berarti emang itu apa ya? Emang doa itu bentuk taat sama Tuhan. Oke? Dan doa dan puasa selalu bergerak bareng. Dengan tanpa doa lu mungkin puasa. Doa dan puasa selalu gerak bareng. Ya, makanya ayatnya nanti Laura bakal lihat. So, prayer selalu ngomong mengenai hubungan sama Tuhan. Karena doa itu ngomong sama Tuhan. Doa itu curhat sama Tuhan pada dasarnya. Oke? Dan ngomong tentang relationship itu pasti ngomong tentang attitude. Tentang lu bersikap bagaimana. Oke? Di Matius 6 ayat 5. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Keren ya? Kalau zaman dulu, itu orang Farisi itu kalau doa itu selalu cari keramaian, supaya mereka bisa dilihat, oh ini orang rohani banget, ini orang luar biasa banget doanya, harus kelihatan. Ya, tapi Tuhan nggak mau seperti itu. So, attitude yang pertama itu be real. Jangan belagu ibaratnya, jangan sombong. Oke? Jangan pernah mencoba untuk impress people dengan cara lu berdoa. Mungkin doa lu keren, pas doa lu bilangin saatnya keren gue saat gue berdoa. Peduli amat. Lu nggak boleh pakai doa untuk menyenangkan manusia. Ya, apalagi yang ini. Jangan pernah coba lu pakai doa untuk menyenangkan Tuhan. Don't try to impress God with your prayer. Karena pada dasarnya Tuhan tahu hati lu. Sebelum lu berdoa dia tahu apa kebutuhan lu. Sebelum lu berdoa dia tahu lu mau ngapain sebenarnya. Jangan coba-coba untuk gue pengen cari mukanya Tuhan. Enggak, cuma search face ya, jangan coba search face deh. Ya, jangan coba-coba cari mukanya Tuhan. Cuma, oke? Belah kanan kirinya, jangan cari mukanya Tuhan. Padahal lagunya Aku Cari Wajahmu. Nah itu lagu lu beda. Oke? So, next. Yang pertama apa tadi? Masih ada tuh? Masih ada? Real. Apa adanya. Oke? Yang kedua. Baca bareng-bareng. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan balasnya kepadamu. So ini mengenai, kalau kita ngomong hubungan, pasti orang ada satu tempat khusus spend time sama pacar lo orang. Pasti ada tempat namanya tempat kenangan lah. Awal-awal kita pacaran gimana sih? Oke? Nah, ini nggak hanya ngomong mengenai ruangan, mengenai kamar, tapi gue lebih akan ngomong ini sebenarnya mengenai kebiasaan lu datang ke Tuhan. Kayak gue bilang, gue dulu suka doa di motor.
That's the best place gue bisa datang ke Tuhan. Pas pakai helm kan nggak ada yang tahu, tutup kaca nggak ada yang tahu doa, nggak ada yang tahu nyanyi. Gue bisa nangis di motor. Dan hebatnya makanya gue bilang, karena itu tempat rahasia gue sama Tuhan. Walaupun gue kecelakaan, gue masih hidup sampai sekarang. 3 kali motor gue tuh udah harus bangkit dari kubur. Dia kecelakaan parah, mentah kemana gue selamat. Ini banjir gue selamat, ini apa gue selamat. Pokoknya itu motor seakan-akan diberkati gitu loh. Ngerti gak? Apapun keadaan gue, itu motor selalu bersama gue dulu. Bahkan pas gue jual tuh remnya udah gak berfungsi. Jadi gue yakin banget, dulu si Wendy pernah pakai motor gue minjem. Bilang, oh gila kok motor lo. Lu lihat Fish Air, Ben. Gue ingat lu pernah minjem. Remnya gak berfungsi. Terus joknya waktu itu licin banget ya. Ini wah, yang bisa pakai cuma gue yakin banget, orang pakai pasti mati. Kemungkinan malah ada kesana soalnya gitu. Soalnya itu motor emang gak pakai rem. Gue malas benerin deh, rem tangan mati, rem bawahnya yang remnya bisa, makanya motor bisa ada tekniknya nih motor gue. Tapi di motor itulah gue ketemu Tuhan. That's my place. That's my place. Jadi bukan berarti gue harus masuk kamar kalau mau doa. Enggak, find your place. Find your place sama Tuhan. So gini, seakan-akan kalau masuk ke sana, Tuhan pun tahu emang lu masih mau doa. Dan kalau Tuhan udah tahu lu mau doa, Tuhan pasti udah dulu di sana. Get the point? Jadi bukan berarti harus ke kamar, enggak. Tapi find your place. Karena setiap orang pasti punya tempat teman doa di mana. Cari itu sampai benar-benar setiap saat lu kesana, emang ibaratnya udah kesana pun lu udah tinggal curhat sama Tuhan. God, ini loh, ya. So relax, cari tempat tuh. Jangan, karena seringkali kita makanya doa itu personal ya. Doa itu hubungan. Tapi ada saatnya doa itu dalam unity. Ada saatnya doa dalam kelompok. Tapi waktu lu datang ke Tuhan dengan apa adanya kita, dan dengan sikap hati yang benar, dan dengan tempat kebiasaan kita sama Tuhan, gue tau nih kalau gue di sini gue bisa benar-benar langsung ketemu Tuhan. Itu, oke? So, cari tempat lu, cuma antara lu sama Tuhan yang tahu. Cuma antara lu sama Tuhan yang tahu. Makanya gue bilang, jadi lu orang bisa kayak ada lagunya, I found myself a secret place. Jadi emang ada waktu lu sama Tuhan, tempatnya itu emang tempatnya lu berdua sama Tuhan, ngobrol. Karena gue percaya di tempat itu gak ada dimensi waktu. Kadang-kadang ada orang ngomong, kok gue sibuk kok, gak sempet kayak gini-gini. Gue pernah baca cerita gini, dia punya satu ibu, punya 8 anak. Gue rasa waktunya udah paling full ya. Tapi dia bilang, saatnya gue menyembah Tuhan adalah waktu saat gue pakai apron tuh ngomongnya, celemek di dapur. Itu saatnya gue berdoa sama Tuhan. Saat gue di dapur, gue pakai itu celemek, gue masak, gue potong itu, dan anak-anak gue tahu kalau gue lagi di dapur. It's time for me to worship. Jadi jangan pernah bilang, kok gue sibuk kok, gak ada waktu buat ginian, gak ada tempat buat ginian. Loh, karena gue sibuk makanya gue sembah Tuhan di motor. Betul? Find your place. Jangan pernah bilang anggapan, oh gue inilah, gue itulah. Enggak, pasti bisa. Harus cari. Oke? Next. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. So apa yang nyatakan, di revealing itu nyatakan aja. Dalam bahasa kerennya, to the point coy. Nah mungkin gue minta cewek gue cuma ngambilin piring, hai Elvan yang cantik dan luar biasa. Mau tak lupa gue mau ngapain? Sebenarnya mau ngapain sih suruh sini? Seringkali kita begitu, ngerti gak? Pengen kelihatan indah seperti puisi, kan? Ini, aduh, ini kayaknya kalau gue ngomong indah mungkin lu mendengar, gitu loh. Tahu Tuhan tuh poin aja deh, lu mau apa? Gue udah tahu kok. Nanti kalau kita balikin dari segi pandang Tuhan, gue udah tahu lu mau apa? Tuh poin aja, ngerti gak? Nyatakan. Tuhan bilang jangan bertele-tele, tapi Tuhan juga bilang waktu di Taman Getsemani, apakah kau gak bisa berjaga-jaga selama sejam? Kadang kita mikir,
Tuhan bilang jangan bertele-tele, bukan berarti gambar itu sebenarnya doanya lo orang. Gak tok 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 tok. Oke, thank you. Nggak kayak gitu juga gitu loh. Ya. Makanya ada doa Bapa kami. Ya. Doa kami Tuhan ngomong apa? This is how you pray. Kalau kita mau, kalau ada yang baca di Matius 6 ayat 9, this is how you pray. Tapi bukan this is what you pray. Bukan. Ini lu berdoa dengan cara begini, tapi bukan ini yang lu doain. Kan Tuhan bilang ada Bapa kami di surga, dimuliakan namamu. Itu nanti di Komsel dibahas. Kalau mau, ngerti. Tanya Koko Wendy, Koko Sensen, Koko Pete, mereka bahas. Ya, gua nggak akan bahas itu di sini. So, in pray, jangan bertele-tele lah ngomong. Tuhan kita tahu kita ngomong apa. Ya, tapi bukan berarti kita ngomong Tuhan, you know what in my heart. Amen. Ya nggak gitu juga gitu loh. Tuhan kita itu suka ngobrol. Percaya nggak percaya Tuhan kita tuh fun. Jangan pernah anggap Tuhan kita tuh terlalu di atas, kita terlalu di bawah, terlalu hina sampai kita nggak bisa. Jangan, Tuhan kita tuh fun. Serius. Kalau lu udah tahu Tuhan kita tuh fun, hubungan lu sama Tuhan bakal lebih asik. Percaya deh. Oke? To the point. Katakan nama Tuhan apa yang ada di hatimu. Oke? So, prayer is about relationship kan? Dan relationship is about communication. Dan komunikasi mengenai ngomong dan dengar. Seringkali kita doa, kita cuma ngomong. Siapa yang pas lagi doa, dari misalnya orang doa setengah jam deh, dari awal sampai amin, orang ngomong doang. Ada? Luar biasa, nggak perlu dibahas lagi hari ini. Kebiasaan kita adalah doa, itu ngomong. Tuhan, walaupun terpujilah Engkau Tuhan, aku bersyukur gini Tuhan, ada gini. Tuhan bisa nggak ya? Tuhan gini nggak ya? Tuhan gini. Oke Tuhan, aku mau tidur, amin. Stop right there. Waktu ngomong, gue mau ngomong. Ada gak sih kalau Tuhan ngomong all the time? Ada gak? Seringkali Tuhan emang ada ayatnya kan hikmat berbicara sepanjang jalan, hikmat bertebaran sepanjang jalan. Lo ke Mangga 2, lo datang ke Mangga 2, beli dong bisa ya bisa lagi kalau kita mau kan. Itu hikmat seperti itu, hikmat bertebaran sepanjang jalan. So hikmat tuh emang di mana-mana. So Tuhan selalu ngomong all the time. Masalahnya kita mau dengar apa enggak? Beda. Karena apa? Makanya cara gampang kita untuk mendengarkan adalah di saat quiet. Lo nggak bisa mendengarkan orang di saat lo di pasar, intinya gitu. Di saat keramaian, di saat lagi ramai, wah teriak-teriak, lagi tadi misalnya lagi kita praise kencang. It's hard untuk mendengar apapun, membedakan suara Tuhan dengan suara teman lo. It's hard, ibaratnya ya. Susah kita, Tuhan berbicaralah Tuhan, berbicara, tapi tempatnya bukan akhirnya berisik. Makanya Tuhan bilang, kalau lu mau doa sama gua, cari tempat kosong yuk, let's talk. Get the point? Ya, angguh kepala. Haleluya, sepi sekali hari ini. Amin. Ya, 3.000 orang berkumpul masa segini suaranya. Ya. Oke, jadi when you talk, you better listen juga. Dan listen is not hearing sebenarnya. Listen itu menyimak, kita bisa bilang kalau di Inggrisnya itu menyimak, kalau hearing mendengar. Ya, listen menyimak. Jadi nggak cuma sekedar oke, Tuhan berbicara lah Tuhan, bicara, oh nggak dengeran Tuhan nggak dengeran, Tuhan di mana? Oke Tuhan, baik. Susah untuk mendengar suara Tuhan, tapi it's possible. Susah memang. Karena apa? Ya kita kadang-kadang kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang untuk berdoa nggak dengan motivasi yang benar. Kita datang ke Tuhan dengan ada apanya, ya kan? Nah, coba datang. Makanya Tuhan bilang bangun hubungan dulu, cari tempat dulu, dimana lu bisa biasa lu datang doa sama Tuhan. Habis itu ada sometimes lu take time, selalu ngomong, lu diem. Tapi serius jangan tiduran. Lu diem, God please speak. Dan suara Tuhan tuh lembut. Suara Tuhan tuh just apa ya, nggak sampai dung gitu, enggak. Suara Tuhan tuh lembut. That's why kita harus bisa mendengar. That's why kita harus bisa mendengar Tuhan dalam keadaan sunyi.
Nah, waktu kita sunyi dia bisa mendengar suara Tuhan. It's a matter of time kita bisa mendengar suara Tuhan di saat-saat yang lain gitu loh. Waktu kita udah mengenal suaranya, kadang-kadang lu telepon, pernah gak begini? Lo angkat telepon, halo, siapa nih? Masa gak kenal gua sih? Gitu lu lupa suara gua. Ini siapa kayak lagu udah nelfon, lagu banget dia bilangnya gak kenal gitu kan. Emang gua gak pernah angkat telepon lu ibaratnya kan. Lu masa gak kenal sih teman SMA gitu, gila udah jauh banget. Seringkali kita gitu. Kita bisa membedakan, lama-lama kita bisa membedakan karena kebiasaan, kita bisa membedakan suara siapa yang kita lagi ngomong. Bener gak? Kita kan gampang apa tuh halo, walaupun kan handphone ada nama gua, dia telepon, halo, oh ya, bro kenapa? Kita bisa gampang ngomong karena kita tahu suara dia. Karena kita sering ngomong sama dia di telepon. So kita tahu siapapun itu nomor walaupun beda, kita ngomong personal, oh iya, oh lu kenapa? Jeffy sering ngibulin gua. Banyak yang ketipu yang ketawa tuh ya. Ini dari kepolisian. Kenapa Jeff? Kok tahu sih? Sering dia kayak gitu sama gua. Dari kepolisian, dari ini. Lu bohong waktu banget sih. Terus poin aja ngomongnya gitu kan. Kita bakal kayak gitu sama Tuhan di tempat yang mungkin rame pun. Tapi karena kita sudah bergaul sama Tuhan di saat-saat sepi, lu bisa akan dengar suara Tuhan. Makanya gue berdoa itu hanya di saat gue lagi nyetir atau balik motor. Waktu gue nyetir tiba-tiba Tuhan ngomong pray, you better pray lah. Gue doa tiba-tiba sebelah gue nabrak. Gue duduk, bukan gue yang kena. Tapi puji Tuhan waktu itu pas gue bilang waktu gue lagi nyetir gue bilang Tuhan please protect orang sekitar gue. Dia mental tapi dia nggak kenapa-napa. Puji Tuhan gitu loh. Sometimes Tuhan ngomong di saat-saat seperti itu. Makanya lo harus bisa ya kenal suara Tuhan. Problemnya kita adalah kita suka mengrohanikan sesuatu. Kita bikin suara Tuhan tapi bukan. Makanya itu butuh waktu untuk kita kenal suara Tuhan. Butuh waktu untuk kita kenal siapa dia. Dan itu butuh quiet place. Jangan harap lu bisa mendengar suara Tuhan di saat lagi hingar-bingar. Gak akan bisa. Karena itu butuh waktu. Makanya waktu doa, coba diem. Ya itu gak langsung berlaku 1-2 kali gitu. Cuman memang open your heart, God, I want to hear. Tuhan akan ngomong. Jangan kaget. Oke? Saya gak? Saya aja. Kalau gak percaya, jangan panggil saya lagi. Oke, next. Sebab dia menyenangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku akan berseru kepadanya. Ini gue demen nih. Dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Di Inggrisnya lebih keren lagi. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Gue pernah ngomong mengenai ini nih, yang TH begini nih. Dulu waktu if we knock, ada TH-nya, He will open. Pakai TH juga. Jadi seberapa kita ngetuk terus, Tuhan pasti buka terus. So seberapa banyak kita datang ke Tuhan, tapi Tuhan ngomong according to His will, ya, according to kehendaknya, according to His will, He will listen. Dan itu berulang-ulang, nggak cuma sekali. Ada kata-kata TH gitu, ada endingnya TH. So He listen all the time. Dia mendengar selalu. Dan kalau Tuhan mendengar, well, udah pasti nggak salah alamat. Seringkali kita ngomongkan, God, kita doa kayaknya kesana lu nggak denger. No, kayak lagi, doa lu sesuai kehendaknya Tuhan apa enggak? Seringkali kita doa pun ngaco. Kan tadi gue bilang kita doa kadang-kadang nggak spesifik. Doa terlalu bertele-tele, wah gini. Tuhan bilang apa sih? Seringkali makanya gue ini berulang-ulang gue sharing mana yang gue salah berdoa, yang waktu gue dicerita, yang kacamata teman gue hilang, lu bagian tahu lah pasti ya. Waktu gue tahu salah berdoa, ada seorang yang ngomong gini, lu salah berdoa, nggak lu, kamu salah berdoa, jangan berdoa seperti itu. Gue langsung bilang, oke, gue kurang spesifik kali doanya ya, gue doa yang benar, gini Tuhan, please gue mau lihat saat ini di mata gue, di mata gue airnya jernih. And suddenly jernih lah. Gue doa cuma Tuhan kembali ke kacamata teman gue.
Bagaimana caranya? Gue cuma bilang, Tuhan, kacamata gue jatuh di lautan, Tuhan. Tolong balikin, please, in Jesus name. Suddenly ada yang ngomong sama gue, saya berdoa salah. Oke, gue ganti, oke, kan gue pengen air jernih supaya bisa melihat. Karena itu kotor banget. Dan di mata gue, di depan mata gue itu jernih dan kacamata kelihatan. Sometimes doa jangan bertele-tele. Itu poin. Ada ya? Seringkali makanya kenapa kita seakan-akan, kok Tuhan gak dengar ya? Mungkin cara doa lu salah. Mungkin lu gak to the point. Mungkin lu muter-muter. Ya, oke? Makanya, yakinlah kalau lu berdoa kehendak Tuhan. Karena gue yakin saat lu pakai kacamata itu, nama Tuhan dimuliakan. Itu, nama Tuhan dimuliakan. Teman-teman gue gak ada yang Kristen gitu. Gak ada yang Kristen. Di luar Kristen semua pokoknya. Ya, jadi waktu kita ngomong, dia bisa ngomong, gila puji Tuhan banget, dia bilang. Bisa ngomong kayak gitu dia. Gue bilang, iya tadi gue doa juga. Dia bilang, gue juga doa, walaupun gue gak Kristen. Dia bilang, gue juga doa, Tuhan, gue mau ketemu. Dia bilang, well, it's for the glory of God gitu loh. Ya puji Tuhan kan. Oke? So, ini mengenai doa. Gue gak akan bahas tentang doa tentang Bapa kami di surga. Itu ngomongin puji Tuhan, muliakan namamu, depan kerajaanmu, jalan kehendakmu, di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan kami. Nggak kan? Itu ada di UTB ada ya. Jadi ikutlah UTB, ikutlah Komsel, akan dibahas itu. Tapi gue akan mengenai sikapnya kita. Bagaimana sih kita berdoa sebenarnya? How we pray. Oke? Jadi berdoa jangan aneh-aneh, jangan pamer. Oke? Jangan bertele-tele, to the point. Terus find a secret place. Itu kuncinya. Bagaimana kok gue mau berdoa gimana? Itu kuncinya. Dan yakinlah kehidupan doa lo akan makin naik. Amin. Amin. Sepi banget sih ya sumpah. Amin. Oke. Gue butuh semangat nih. Oke. Yang berikutnya kita akan talk mengenai puasa. Ini yang gue suka. Ini mirip banget sama doa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang lihat bahwa mereka berpuasa. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila kau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa kau berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Ini kamu doakan tadi. Kalau Bapamu melihat yang tersembunyi, dia akan membalaskan kepadamu. Puasa dan doa itu mirip. Jangan pamer kalau puasa, gue puasa. Jangan makan depan gue sebel banget gue kalau lagi saatnya puasa tuh ya, puasa nasional, gue lagi di mall makan es krim, bisa orang ngeliatin gue ujung-ujung, ini makan es krim, dapat umum, so, ya tutup aja mallnya kalau gitu kan, kalau kita nggak boleh makan di tempat umum, tutup aja mallnya. Kenapa gue harus ini? Sedangkan kalau kita puasa, seakan-akan makanan sedia semua tuh. Saya mau kalau puasa dengan benar, dengan yang benar, cobaannya banyak. Jadi kalau satu puasa nggak cobaan, salah coba puasa lu. Nah itu nggak terpikir seperti itu. Cuma biasanya seperti itu tuh. Kalau satu berpuasa, tiba-tiba si beta yang gak pernah traktir, tiba-tiba hari itu bilang, gue traktir bro. Kenapa sih lu nggak ngomong kemarin? Kenapa sih harus hari ini? Gitu kan? Ya, Tuhan bilang sama kayak doa. Waktu lu berdoa, jangan pamer kan? Sama. Puasa juga jangan. Kami baru ngomong mengenai dia ada orang di gereja dia, kalau dia pas untuk puasa, dia pakai minyak urapan, dia urapi kepalanya. Yang ayatnya di sini, minyakilah kepalamu. Nah kemarin gue coba, mungkin itu bisa sebagai bantuan supaya kita stand still, komit. Nanti gak kadang-kadang kalau kita mengurapi di kita mungkin ya. Jadi waktu kita ada cobaan, kita bisa, udah gue gak mau, gue bisa tahan. Dan kali kan kita bargaining kan, udah deh, besok tebus, hari ini gagal, besok tebus, akan tebus mulu tuh pasti tuh, nggak akan pernah berhasil puasa lo orang, serius, karena puasa itu ditentukan di hari pertama, berpuasa ditentukan di hari pertama, lu sanggup apa enggak? Oke. Kenapa kita berpuasa?
Kenapa kita berpuasa? Bisa jawab? Kenapa kita harus berpuasa? Jing 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 jing. Sunyi yang terjadi tadi. Kenapa kita berpuasa? Ada yang tahu? Oke, gue kasih tau deh. Yang pertama, fasting is not about to move God to us, but to move us to God. Itu yang pertama. Oke, berpuasa nggak mengenai pindahin deketin Tuhan ke lu, tapi mengenai deketin kita ke Tuhan sebenarnya. Ketika kita puasa karena Tuhan kok kayak jauh banget sih. Aku mau puasa, biar Tuhan deket, biar nggak deket kita sama Tuhan. Yang pertama, lu berpuasa karena lu harus dekat sama Tuhan. Oke, makanya Tuhan ngomong kan waktu yang mengusir setan, yang kayak gini-gini harus puasa. Tanah gurungnya tuh, kalau baca di lupa di Matius atau Markus. Ada Tuhan ngomong waktu dia mengusir setan, murid-muridnya nggak bisa. Dia bilang, imanmu kemana? Dia kan ngomong biji sawi itu. Jika kalau engkau punya iman biji sawi aja, lu bisa main gunung. Terus dalam belakangnya ada tanah gurungnya. Yang kayak gini-gini harus pakai puasa. Kok Tuhan nggak berpuasa saat itu? Karena dia udah ngalamin 40 hari. So, kenapa sih kita harus puasa? Kenapa yang ngusir roh setan kita harus puasa? Ini setiap kali gue tanya pada diem semua, kenapa sih? Bener-bener nggak tahu apa nggak mau jawab. Please answer me please. Kenapa yang kayak gitu-gitu harus puasa? Karena kalau kita puasa kan deketin sama Tuhan kan. Ya udah itu aja. Kan setan takut atau lihat kemuliaan Tuhan, benar? Itu simpelnya. Kita akan lihat berikutnya. Itu simpelnya, makanya susah banget sih jawabnya, gue bingung. Oke. Jadi kenapa kita berpuasa? Nih, to recommitment and draw us near to God. Kita baca bareng-bareng. Tetapi aku, ketika merasa sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tajamlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. So, seringkali puasa memaksa kita balik supaya kita mendekat sama Tuhan. Waktu lu nggak ngerti harus ngapain, waktu lu ngerasa kering, seringkali doa pun nggak bisa ngapa-ngapain, doa pun nggak membantu, lu harus berpuasa. Sering kan, kok gue ngerasa kering ya kok ya, kenapa ya, feel dry. Doa juga nggak bisa ngapa-ngapain, doa, ya kita kalau kita ada kering ya doa kita pasti bosen, kan? Makanya lu harus berpuasa. Dia bilang, aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Karena puasa itu menyiksa. Benar gak? Ya, lihat semua orang kemarin kita meeting sama debat, gue lupa hari itu maksud gue puasa. Niki puasa, gue beli Burger King. Kita makan rame-rame berlima, dia nggak makan, nggak enak juga sih gue. Masa gue juga puasa, gue lupa, gitu. Jadi itu menyiksa coy. Yang lain pada makan, ibaratnya dapat burger gratis dari Kotomas. Menyiksa itu kita nggak makan. Ya kita ngobrol-ngobrol, mau pakai saus sambal, mau kasih garam nggak di kentangnya? Oke, itu kan benar-benar kata-kata yang menyiksa tuh di kuping. Ya kan? Karena waktu lu berpuasa lu menyiksa diri lu sendiri untuk nggak ini, nggak itu, nggak ini. Tujuannya apa? Supaya saat gua nggak begini, maka Tuhan ngomong, karena engkau hidup nggak hanya dari roti. Manusia hidup nggak hanya cuma makan roti, tapi dari firman. Pernah nggak lu waktu lu puasa lapar, lu katakan firman? Coba deh. Waktu lu lapar, yuk, bunyi sekali lu doa, ya Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Tuhan, doakan. Waktu lu berdoa, lapar lu hilang. Percaya sama gua. Amin. Percaya sama gue. Pokoknya waktu lu bilang gini komit, God, gue mau puasa selama seminggu. 3 hari pertama paling krusial coy. Kalau lu nunda, batal, nggak akan kelar tuh seminggu. Sedangkan padahal waktu lu puasa seminggu, 3 hari pertama lu lewatin, hari keempat sampai hari keberapa lu akan lupa kalau lu puasa. Saking udah enaknya, saking lo enjoynya. Dan puasa itu sehat saudara-saudara. Ada penelitiannya, saat lu berpuasa detox itu, racun hilang.
Jadi berpuasalah kita yang gendut-gendut semua di sini, kita harus berpuasa. Amin. Karena kalau puasa lu tanpa doa, artinya diet. Kalau puasa lu cuma tanpa doa, itu artinya kita diet. Kita lagi diet secara benar, secara rohani. Tapi cuma diet, nggak ada apa-apanya gitu loh. Waktu lu puasa nggak pakai doa, ya diet doang. Ya. Tapi waktu lu puasa, lu menyiksa diri lu sendiri. Benar tuh menyiksa kalau puasa. Tapi waktu lu menyiksa, lu waktu ingat God, manusia nggak hidup cuma dari roti Tuhan, tapi dari firman Tuhan. Itu mulai muncul. Dan firman Tuhan itu tajam. Dia menegur, dia juga mau koreksi. Ya kan? Makanya waktu lu doa dan lu cuma ingat firman Tuhan, lu kenyang. Amin. Pasti kenyang. Percaya sama gue. Coba ya. Pasti kenyang. Oke. Yang berikutnya. Kenapa kita puasa? Ini keren nih. Untuk tahu tujuan Tuhan apa. Ayatnya simple. Pada suatu hari ketika mereka beribadah dan berpuasa, berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas dan pelari untungan bagi mereka. Saat mereka berpuasa, Roh Kudus ngomong. Jadi saat lu berpuasa, lu mengkhususkan diri lu, ibaratnya lu menguduskan dirimu, makanya Roh Kudus bisa muncul dengan enaknya, karena lu benar. Kalau kitanya nggak benar, ya roh itu kan kudus. Kalau kita dihinggap di tempat yang nggak kudus, ya dia nggak akan bisa datang. Tapi waktu kita berpuasa, kita bilang, God, ini buat lu. Ampuni gua, darah lu mencucikan gua. Gua mau hari ini buat kemuliaan Tuhan. Gak mungkin Roh Kudus nggak ngomong. Gak mungkin Roh Kudus nggak turun. Kalau lu berpuasa hanya udah kelar, tiba-tiba lu hanya menantikan jam 6 buka, gue buka hari ini gue puasa. Enggak, itu diet. Kayak lagi gue bilang, itu diet bukan puasa. Ya, tapi kalau lu benar-benar udah selesai, nggak terlalu fokus di jam. Oke, God sudah kelar, gue buka, puji Tuhan udah kelar. Ya kan? Ya, jadi waktu lu berpuasa, God speak. Waktu lu berdoa dan berpuasa, God speak. Pasti. Jadi kadang-kadang, gimana cara puasa dengan Tuhan? Berpuasalah dan berdoa. Itu tempat yang paling better, yang paling the best, bukan better, tempat yang paling the best. Tuhan bisa turun. Oke? Kita mau akhir kok, mau selesai. Kecil banget ya. Bukan. Berpuasa yang kehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau mecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin dan punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Keren ya? Gue ulang nih, keren banget. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ini yang Tuhan mau waktu saat lu berpuasa sebenarnya. Enggak mengenai lu, tapi mengenai orang lain. That's why waktu kita berpuasa, kita berdoa buat orang lain. Kita melupakan diri kita sendiri. Kita mengejar kemuliaan Tuhan, mengejar apa yang Tuhan mau. Dan yang terakhir, yang paling keren, sungguh-sungguh ini kan berpuasa yang kehendaki. Ini mundur ayat sebelumnya, tadi kan ayat 6 sampai ayat 8. Sungguh-sungguh ini kan puasa yang kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan meletakkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang harus berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. So berpuasa adalah mengadakan hari yang berkenan buat Tuhan. Itu yang paling penting. That's the whole point. Waktu lu memutuskan kok mau berpuasa, Tuhan kok mau berpuasa. Apakah lu dari awal saat lu mau berpuasa, lu menyiapkan satu hari itu sebagai hari yang berkenan buat Tuhan?
Aku puasa ngapain? Pikir aja. Waktu lu menyiapkan hari yang berkenan buat Tuhan, itulah puasa lu. A day acceptable to the Lord. Keren banget. Dan kalau hari itu Tuhan berkenan, apapun Tuhan kasih, apapun yang doakan Tuhan akan jawab. Apapun yang meminta, gue yakin Tuhan mendengarkan. So, bukan mengenai bagaimana gue berpuasa, kok berapa jam sih kok gue berpuasa. Ada puasa Daniel 40 hari, misalnya puasa gak makan daging. Puasa Tuhan Yesus beda tiga lagi, gak makan, gak minum 40 hari. Makanya itu kalau benar-benar gak dengan cara benar, pasti kurus. Diet, hanya diet. Oke? Jadi bukan mengenai, kok gue puasa ini, kok puasa ini. Intinya apa? Lu hari itu berkenan gak buat Tuhan? Lu serahkan gak hari itu buat Tuhan? Boleh gak gue begini? Boleh gak gue begini? Kalau menurut Tuhan gak berkenan, ya jangan. As simple as that. Hari itu jadikan tuh hari yang benar-benar God be the glory. Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Itu puasa. Okay. Mari kita berdoa.